Wayne Rooney dan Jamie Carragher kompak mendesak Manchester United segera mengakhiri era Ruben Amorim di Old Trafford. Sejak ditunjuk November lalu, Amorim hanya mencatat 18 kemenangan dari 49 laga. Musim lalu United finish ke-15 di Premier League dan kalah di final Liga Eropa. Musim ini pun tak lebih baik, Setan Merah tercecer di posisi 14 klasemen, baru 2 kali menang dari 6 laga, bahkan dipermalukan Grimsby Town di Carabao Cup. Kekalahan 1-3 dari Brentford makin menambah tekanan. Carragher menilai gaya bermain Amorim tidak sesuai DNA United, sementara Rooney terang-terangan mengaku kehilangan keyakinan pada pelatih 39 tahun itu. Laga kontra Sunderland akhir pekan ini disebut bakal jadi ujian terakhirnya. Jika kembali gagal, masa depan Amorim di Old Trafford hampir pasti berakhir, dengan Ineos siap mencari pengganti yang lebih cocok. Galatasaray sukses menaklukkan Liverpool dengan skor tipis 1-0 pada matchday kedua League Phase Liga Champions 2025-2026 di Alisamian Stadium, Rabu dini hari. Gol tunggal dicetak Victor Osimhen melalui titik penalti di menit ke-14, setelah Yilmaz dijatuhkan Szoboszlai di kotak terlarang. Sejak awal, laga berjalan penuh intensitas. Liverpool tampil menekan, namun kiper tuan rumah, Cakir, berkali-kali menggagalkan peluang emas The Reds. Di sisi lain, kecepatan Osimhen terus merepotkan pertahanan lawan. Drama sempat terjadi di menit akhir saat Liverpool mendapat penalti, tapi wasit menganulir usai tinjauan VAR. Skor 1-0 pun bertahan hingga peluit panjang. Kemenangan ini menjadi poin perdana Galatasaray dari 2 laga dan membawa mereka naik ke posisi 18 klasemen sementara. Sementara Liverpool harus puas tertahan di peringkat 16, meski sama-sama mengoleksi 3 poin. Bayern Munchen melanjutkan tren positif di League Phase Liga Champions 2025-2026. Bertandang ke markas Pafos FC, di Rote menang telak 5-1. Harry Kane jadi bintang dengan 2 gol, disusul torehan Rafael Guerreiro, Nicolas Jackson, dan Michael Olise. Pafos hanya mampu membalas lewat gol spektakuler Orsic jelang turun minum. Meski berstatus sebagai tim tamu, Bayern Munchen sama sekali tidak menunjukkan rasa gentar. Di Roten justru tampil mendominasi jalannya pertandingan sejak menit pertama. Hasil ini membuat Bayern mantap di puncak klasemen dengan 6 poin dari 2 laga. Sementara Pafos harus puas di posisi ke-27. Chelsea akhirnya bangkit di Liga Champions usai mengalahkan Benfica 1-0 di Stamford Bridge. Gol tunggal tercipta lewat bunuh diri Richard Rios di babak pertama. Meski menang tipis, manajer Enzo Maresca mengaku puas dengan 3 poin dan catatan nirbobol. Namun, ia menyoroti performa tim yang menurun di babak kedua. Menurutnya, The Blues tidak boleh kendor, apalagi di level Eropa. Maresca menekankan pentingnya pertahanan solid setelah Chelsea selalu kebobolan di beberapa laga terakhir. Ia berharap tren nirbobol ini bisa berlanjut. Kemenangan atas Benfica jadi modal penting jelang laga krusial kontra juara bertahan Liverpool akhir pekan nanti. Kylian Mbappe kembali menunjukkan ketajamannya bersama Real Madrid. Striker Prancis itu mencetak hat-trick saat Los Blancos berpesta 5-0 atas Kairat Almaty di matchday kedua Liga Champions 2025-2026. 2 gol tambahan Madrid dicetak Eduardo Camavinga dan Brahim Diaz. Dengan 3 gol ini, Mbappe sudah mengoleksi 13 gol hanya dari 9 laga musim ini. Ia bahkan tetap mencetak gol meski Madrid sempat tumbang 2-5 dari Atletico akhir pekan lalu. Pelatih Xabi Alonso menyanjung performa sang bintang. Menurutnya, Mbappe kini jadi penentu di setiap laga dengan ketajaman luar biasa di depan gawang. Alonso yakin Mbappe bisa menjalani musim spektakuler bersama Madrid. Liverpool kembali menelan kekalahan, kali ini dari Galatasaray di matchday kedua Liga Champions. Bermain di Rams Park, Istanbul, Rabu dini hari, The Reds kalah 0-1 lewat penalti Victor Osimhen. Hasil ini membuat Liverpool menelan 2 kekalahan beruntun. Setelah akhir pekan lalu mereka juga tumbang 1-2 dari Crystal Palace di Premier League. Kapten tim, Virgil van Dijk, menegaskan tidak perlu ada kepanikan meski hasilnya mengecewakan. Namun, ia menuntut perbaikan segera agar tim bisa bangkit. Van Dijk menekankan pentingnya tetap kompak, tidak mengulang kesalahan, dan segera menatap laga berikutnya.